Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, dalam waktu seminggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam segala apapun Tuhan, keperluan dalam kehidupan kami Tuhan, kesehatan kami, Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati buat hari ini Tuhan, ibadah kami Tuhan, GBI Pademangan ya Bapa. Kami percaya buat hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan hadirat turun Tuhan atas gereja kami GBI Pademangan ya Bapa. Sehingga kami Tuhan, setiap jemaat-Mu, umat kami ya Tuhan, untuk hadir Tuhan membawakan korban syukur di depan-Mu Tuhan, membawa korban Tuhan sebagai ibadah yang sejati buat Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan layaki kami semua Tuhan, segala roh, jiwa, tubuh kami ya Bapa, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi Tuhan buat kami semua yang melayani Engkau Tuhan, dari WL kami Tuhan, single kami, imam-imam musik-Mu Tuhan. Kami sangat percaya Kau mengurapi kami semua Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan membawa ujian kami Tuhan, Kau hadir Tuhan di tahta-Mu yang kudus ini ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, setiap apa yang Kau berikan kepercayaan kami sebagai pelayan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Hari Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, mengelanakan Engkau Tuhan, Engkau mengungkapkan Tuhan, menyingkapkan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau tabur Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati ya Tuhan Yesus, untuk kami semua ya Tuhan Yesus, sehingga hati kami Tuhan penuh Tuhan dengan firman-firman yang hidup Tuhan Yesus, sehingga hati kami menerima firman-Mu Tuhan, kami Tuhan diubahkan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pulang Tuhan membawa sorak-sorai kemuliaan-Mu Tuhan Yesus dengan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami percaya bangsa kami diberkati ya Tuhan Yesus. Kami tetap dengan keyakinan kami Tuhan Yesus, ada genggaman-Mu Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus, di mana dalam keadaan situasi Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan Yesus, dalam keadaan perekonomian kami Tuhan, dalam masa-masa inflasi Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau yang menjagai, melindungi bangsa kami ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami diberkati ya Bapa, sehingga Engkau menuntun Tuhan bangsa kami dengan tiang api awan-Mu ya Bapa, sehingga bangsa kami maju ke depan Tuhan Yesus, dengan satu kesatuan yang unity yang dari Engkau Tuhan, dengan negara kami Kesatuan Republik Indonesia ya Bapa. Diberkatilah Tuhan negara kami, diberkatilah atas pemimpin kami Tuhan yang sudah percayakan atas yang Kau pilih Tuhan, Presiden kami Tuhan, Wapres kami, Menteri kami, DPR kami, seluruh anggota parlemen Tuhan Yesus, maupun gubernur wali kota Tuhan. Kami percaya Tuhan juga Engkau Tuhan berkekuatan memampukan Tuhan atas pimpinan kami Tuhan Yesus, sehingga tidak akan pernah goyah Tuhan, tapi maju ke depan Tuhan untuk ingin Tuhan memulihkan negeri kami yang cintai Bapa. Berkati ya Bapa, kami sangat percaya Engkau mencurahkan Tuhan dengan hikmat-hikmat yang dari Engkau Tuhan, hikmat yang takut akan Engkau Tuhan, hikmat yang berintegritas Tuhan, setiap hatinya Tuhan Yesus yang ingin sungguh-sungguh Tuhan, ingin memajukan Tuhan negeri kami yang cintai Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga api Pentakos-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas umat-Mu ya Bapa, sehingga boleh melihat kegerakan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi Tuhan, pertobatan terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga kami melihat Tuhan karena Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Berkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan atas pemimpin kami Tuhan, atas kembali sidang kami Pastor Niko bersama wakil kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan, kesehatan dari Engkau Tuhan. Engkau membukakan lebih lagi Tuhan dengan visi misi Tuhan atas pemimpin kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan Yesus, untuk dalam gereja-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus Engkau memakai lebih lagi Tuhan Yesus dengan penuh pengurapan-Mu Tuhan atas kembali sidang kami Tuhan Yesus. Engkau memakai lebih lagi Tuhan sebagai messenger Pentakos ya Bapa, sehingga boleh melihat Tuhan
lawatan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memanifestasikan semua Tuhan di bangsa maupun seluruh bangsa-bangsa, karena kuasa Roh Kudus menyatakan Tuhan dengan api Pentakost-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Bapa kami Tuhan selalu mendukung atas kembali sidang kami dengan unity dari Engkau ya Bapa. Berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan gembala kami Tuhan, Sekampa Tuhan, Bapak Pastor Wira beserta Ibu Gembala Tuhan, seluruh pengerjaan-pengerjaan Tuhan Yesus, maupun Tuhan setiap cabang-cabang Tuhan yang ada sudah kepercayaan di Sekampa Tuhan, 17 cabang Tuhan Yesus mengalami penuaian, mengalami Tuhan lawatan Allah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus dalam visi misi Tuhan di dalam pengembangan Sekampa Tuhan, 10.000 jiwa Tuhan pasti digenapi ya Bapak. Mereka melihat Tuhan cabang-cabang Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Berkati ya Bapak, memberi kekuatan atas gembala kami Tuhan Bapak Serwilan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan Bapak Serhenggi beserta Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai Tuhan, Kau memberikan memampukan Tuhan, memimpin Tuhan, melidership kami Tuhan di GBI Pademangan ya Bapak. Kami percaya pengurapan juga Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan membukakan semua Tuhan Yesus dengan hikmat dari Engkau Tuhan sebagai leader kami Tuhan, untuk memberikan Tuhan untuk gereja kami Tuhan dengan visi misi yang Kau berikan Tuhan di gereja kami Tuhan Yesus. Kami tetap percaya Tuhan dengan visi kami 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Engkau akan melaksanakan Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan akan hadir. Engkau akan menggendong Tuhan Yesus, sehingga GBI Pademangan Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Setiap bangku-bangku kosongnya Tuhan, Engkau akan melihat dari surga Tuhan Yesus. Dalam waktu singkat ini Tuhan, Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Berkati ya Bapak GBI Pademangan ya Bapak. Berkati gembala kami Tuhan beserta keluarga besarnya. Kau berkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya pernyataan Allah selalu melingkupi Tuhan Yesus, yang menyertai dalam kehidupannya ya Bapak. Di dalam program studi Tuhan Yesus, bersekolah Tuhan, yang di luar negeri, yang di dalam negeri, Tuhan percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan melindungi Tuhan Yesus, sehingga Kau berikan hikmat kepintaran, hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, hikmat yang tak pernah Engkau Tuhan beserta di dalam keluarganya Tuhan Yesus. Kau menyertai Tuhan, sehingga apapun Tuhan di dalam menempuh dalam studi Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus dan berguna untuk bangsa negara kami. Berkati ya Bapak gembala kami. Terima kasih Bapak. Inilah kami Tuhan Yesus, seluruh kami Tuhan, setiap hati kami, jemaat kami datang membawa korban syukur di hadapan-Mu ya Bapak. Kami buka hati kami Tuhan Yesus dan terfokus pada Engkau Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Diberkatilah ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Kasih sapa kanan kiri saudara, shalom. Bilang apa kabar? Apa kabar? Tuhan baik, amin saudara. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Come on, ajaib kau Tuhan. Kita mau puji Tuhan saudara. Ya Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pokoknya sama-sama bilang, tak terbayang terbesar dan tak terbang kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa, bilang senang jiwa dan berharapan, lalu serahkan untuk percaya.
saksikan. Ya, seringkali dalam benak setiap kita menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini dan harus itu. Dan daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat hilang. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Manson, atau yang lebih dikenal sebagai Opo Manson, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Manson dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Manson, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Manson menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Manson. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Manson untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Manson memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang dia minta. Haleluya. Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti pandangan yang tinggi tentang Allah
akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kali hari ini saya mau bilang, saudara, setiap kita yang haus dan lapar sama Tuhan akan dipuaskan. Saudara rindu mengalami Tuhan hari ini, pagi hari ini, amin. Siapa nanti kita? Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau siap melawat setiap kami, Tuhan. Kami rindu pagi hari ini mengalami hadirat-Mu, Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sama-sama bilang kami ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Kami ada. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, Tuhan. Makasih buat kasih rahmat-Mu. Kami ada, Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Kami ada, Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Buka dua tangan, saudara, bilang terima kasih Yesus. Yesus, bilang Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan ilmu-Mu selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit bersama, saudara. Kami ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Kami ada. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, berterima kasih buat kasih. Kami ada, Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah. Mari lihat setiap umat-Mu, ya Tuhan.
setiap kami pagi hari ini. Hanya anugerah-Mu buat hidup kami ya Tuhan. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Shikara
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Engkau mulia Tuhan, Kau mulia. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Nikmati momentum ini saudara sama Tuhan. Dia sedang bekerja pagi hari ini. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat urapan-Mu yang baru. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Buka dua tangan saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Dengan cinta bilang saudara, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaran-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi, memuliakan-Mu ya Tuhan, muliakan-Mu Bapa. Sekali lagi, mari buka dua tangan saudara. Bilang Kau segalanya, Kaulah segalanya. Yes Lord, di dalam. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu, kerajaan, kebenaran-Mu ya
firman-Mu, firman yang dahsyat, firman yang luar biasa, firman yang membawa kami kepada kebenaran, siap memberkati kami hari ini. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar menjawab doa-doa kami. Firman yang kami dengar memberkati kami. Firman yang kami dengar menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saya bersuara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Sudah? Oke. Ya, siap. Luar biasa. Kalau kita diberi kesempatan hari ini, kita boleh ada, ya. Kita hidup sampai sekarang, bukankah ini hidup dalam anugerah Tuhan? Amin. Jadi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang diberkati. Amin. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang sehat terus. Amin. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ujian-ujian Tuhan. Amin. Ujian atau pencobaan? Ujian, bukan ujian boleh, cobaan boleh, itu nyerah. Itu pasrah artinya. Ya, ujian atau pencobaan? Ujian. Ujian, ya. Kalau cobaan itu seperti Yesus tuh. Yesus diuji atau dicobai. Waktu itu Yesus dicobai di ada gurun itu. Siapa yang mencobai Yesus? Kalau cobaan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau ujian mengarah kepada hal-hal yang positif. Hanya kalau anak-anak kita sekolah lagi ujian, karena mau naik kelas. Bu, kenapa sih ujian, Bu? Gitu kan? Anak-anak pernah nggak nanya, Bu, kenapa sih cobaan terus? Kenapa ujian, Bu? Karena kamu mau naik kelas. Ya. Jadi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang mengalami ujian dan memenangkan ujian itu. Lulus. Ya kita siapa ya? Yang ujian terus, tapi dia lulus. Siapa kira-kira? Ayub. Oke, Ayub terkenal banget itu. Selain Ayub, Yusuf. Siapa lagi? Nah, ini baru bunyi. Tadi belum Bapak, ya. Tadi nggak dinaikin saja, tangannya belum naik-naik gitu. Nah, sekarang saya udah bisa teriak-teriak ya. Oke. Ayo, terus? Tadi ulang lagi kan, tadi belum bunyi. Oke. Ayo, Yusuf. Salomo diuji ya? Salomo diuji ya? Iya, diuji. Dan dia menang nggak Salomo? Buktinya di akhir hidupnya, Salomo hatinya condong kepada ilah-ilah istri-istrinya. Istrinya berapa Salomo? Yang punya itu sertifikat perkawinan. yang punya apa namanya? Akte pernikahan 300. Yang 700 nggak ada aktenya. Dan itu berapa? 1000. Itu kalau setiap hari Salomo mengunjungi istrinya setiap hari. 2 tahun baru ketemu lagi di nomor 1. Siapa ya? Siapa ya? Yusuf nih terima ujian dan dia memenangkan ujian-ujian itu. Jadi orang yang tinggal dalam anugerah Tuhan adalah orang yang
dalam ujian, tapi dia memenangkan ujian itu. Dia sehat, Pastor. Ya kadang-kadang sakit juga. Dia diberkati, Pastor. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pas-pasan. Tapi ketika dia mengalami ujian-ujian itu, dia memenangkan ujian itu. Oh, ini orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Kejadian 39. Ayo, Kejadian 39. Wah, dahsyat banget. Luar biasa. Keren. Kejadian 39, ayat yang pertama. Nah, yuk. Yang sudah ketemu kata amin. Yang belum betul di layar. Oke. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, siapa dia? Seorang Mesir. Apa pekerjaannya? Pegawai istana Fir'aun. Jabatannya apa? Kepala staf pengawal raja. Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Keren loh. Keren. Ini ayat pertama dari pasal 39 ini. Ini memberikan memberitahu kepada kita tentang siapa Potifar itu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ini jelas banget. Kalau dia pegawai istana Fir'aun, pengawal raja, ini kira-kira kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Saya lihat tafsirannya ini kalau di Indonesia setara Menteri Pertahanan. Atau boleh juga Kepala Istana Kepresidenan. Pak Luhut. Kaya gak dia? Dari mana tahu? Kaya sekali. Waduh. Dan Tuhan membawa Yusuf ke tempat yang tepat. Menurut siapa tepatnya? Menurut Tuhan. Kadang-kadang kita dibawa ke tempat yang tepat menurut Tuhan, tapi kita berontak. Kayak siapa tuh yang berontak akhirnya pergi ke Tarsis? Itu dia. Orang Tuhan bilang, Yunus maksudnya ya, Yunus. Iya tuh. Niniwe. Nah, iya Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang Niniwe, beres. Amin. Beres. Engkau menyekolahkan anakmu ke kota yang nggak aman, penuh kejahatan, pasti kau gak akan utus ke sana. Nah, pergilah anak, kuliah anak, di tempat yang banyak penjahatnya, gak mungkin. Yunus, yes kok. Niniwe, ya itu separuh-separuh. Kalau Tuhan udah bilang Niniwe, jalan aja harusnya. Tapi Yunus mikir, ngapain Niniwe? Niniwe itu ternyata itu di satu kota yang negaranya bernama Asyur. Asyur itu sekarang apa? Kalau negara Irak. Oh betul tuh. Wah geografinya dapat 10 gitu. Gimana tadi Pak? Irak betul ya. Pak ambil sepedanya Pak. Itu ke sepeda ya. Yang ada pembangunan. Yunus, Niniwe kan Irak. Irak sampai hari ini masih bermusuhan dengan Israel sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu beli peta dunia di Irak, kalau saya kalau jauh ya, itu saya aja nanti. Beli peta dunia di Irak, itu negara Israel nggak ada. Jadi tulisannya tanah kosong. Saking bencinya mereka ke Israel sampai hari ini. Ini ngapain sih ini? Yang pertama nih, dia musuh Israel. Yang kedua, kalau mereka tahu aku orang Israel, aku pasti dibunuh. Padahal Tuhan bilang, Niniwe, beres. Kalau Tuhan udah bilang Niniwe, jalan aja beres. Amin. Wah, Niniwe. Begitu ngapain Niniwe? Tarsis. Udah. Kemana Pak? Tarsis, ayo. Satu lagi, gak pakai ketan. Geser, partam.
Begitu jalan, teman-teman tahu kan? Dia menghadapi ujian yang lebih berat. Karena apa? Lari. Padahal kalau Tuhan bilang Niniwe aman, jalan aja ke tempat yang tepat menurut Tuhan. Karena Tuhan tahu Yunus bisa, Yunus pasti sanggup. Tapi dia berontak. Tuhan kamu tetap Niniwe tujuannya. Makanya ketika dia naik ke Tarsis, hajar. Sampai orang-orang buang undi, yang dapat Yunus. Ini gimana supaya badannya berhenti? Yunus dengan santainya ngomong, buang aja aku ke laut. Arti buang saja aku ke laut itu daripada lihat Niniwe diberkati Tuhan, lebih baik aku mati. Bahaya. Bu, ampuni dia, Bu. Ampuni. Bapak nggak tahu sih betapa dia menyakiti saya. Ampuni dia. Bapak ngomong enak, ampuni. Yunus begitu. Daripada lihat Niniwe diberkati Tuhan, lebih baik aku mati. Ya udah, orang-orang kan pengennya selamat kapal itu. Lempar. Ayo dulu sebelum dilempar. Oh enak ya. Ning. Begitu dia udah santai banget, lempar. Biung. Terus datang apa? Ikan besar. Dulu saya selalu nanya ke sekolah minggu, ikan apa? Tahu, salah. Ikan apa? Ikan hiu, apa lagi? Ikan lele, dipantil Pak. Ikan besar lah pokoknya. Dan sebetulnya itu nggak jadi masalah, mau ikan apa aja nggak jadi masalah. Serius. Karena Tuhan nggak tanya nanti. Di depan surga itu Roh Petrus nanya sebelum masuk surga, yang makan Yunus ikan apa? Kan paus salah, neraka. Gak masalah. Yang jadi masalah kenapa Yunus melarikan diri dari panggilan itu. Itu harus kita jelaskan ke anak sekolah minggu. Kalau kamu nggak taat sama Tuhan, makan ikan. Dan Tuhan kasih pelajaran sebetulnya ke Yunus. Atas seizin Tuhan datanglah ikan besar. Ikannya ditanya, kan dari mana? Jalan-jalan Tuhan. Udah makan belum? Kemarin sudah Tuhan katanya. Sekarang belum tuh ada makanan. Menu baru. Ya, gak pedes. Sesuai dengan musuh. Wah, kan tunggu. Kenapa Tuhan? Jangan dikunyah. Langsung Tuhan. Kalau dikunyah keluarnya berantakan. Berapa hari di perut ikan? 3. Kita hafal. Tapi kita nggak tahu 3 hari itu Yunus menikmati mujizat Tuhan. Dari mana besar mujizatnya? Walaupun Yunus mungkin gelap banget ya. Di mana ini? Gua belum bayar token. Orang mati. 3 hari di perut ikan dan dia keluarnya utuh. Ini mujizat Tuhan. Saya baca sebuah artikel yang dikirim oleh teman-teman. Itu dalam perut ikan itu ada satu bakteri, ada jutaan bakteri yang bisa mengurai tubuhnya Yunus dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu terurai, kurang dari 24 jam bisa keluar dari belakang. Tapi hebat, 3 hari gak terurai. Bukankah ini pertolongan Tuhan? Makanya Tuhan bilang, Niniwe, beres Nus, beres. Kita seringkali protes sama Tuhan. Kok gini-gini terus Tuhan? Yang buat kamu gini-gini terus kalimatmu tadi itu. Gini-gini terus, ya udah gitu-gitu terus. Tuhan ngomong sama ikan, kan? Bawa dari penumpang. Mana Tuhan? Niniwe. Niniwe di mana? Kamu lurus terus. Kamu pada makan 3, belok kiri. Kalau ada dokter khusus tadi Gunawan, jangan belok, kita belok. Kami kita di material. Kamu lurus aja udah lurus. Berapa hari lagi? 3 hari. Saya pernah naik kapal 3 malam 4 hari
tahun 1996. Kamu belum ada, papa mama aja belum nikah. Kalau liburan sekolah di Petamburan itu, liburan kuliah itu semester, yang nggak pulang kampung dikumpulin sama almarhum Bapak Beni Gerungan, kepala asrama. Siapa yang nggak pulang kampung? Salah satunya saya. Ayo naik ke aula semua, kumpulin. Sekarang bikin hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nomor 1 kumpul, nomor 2 kumpul. Nah saya dapat 4 orang karena ganjil waktu itu. Hari sudah om berapa? 4 orang om. Ya sudah sini. Ini om sudah bikin nama-nama kota, nama-nama pulau untuk kalian kunjungi. Ayo ambil satu-satu. Ketuanya, saya ketua rombongan. Saya ambil. Mana hari? Penajam om. Wah begituan saya Penajam. Kamu tahu Penajam di mana? Jawa Tengah. Enggak, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, enggak pun jauh banget. Itu jauh menurut saya, karena saya belum pernah keluar pulau. Ya udah sekarang kamu cari tiket. Saya cari tiket. Begitu saya balik lagi besoknya, om sudah om, tiketnya om berapa? 120.000. Itu naik pesawat waktu itu, 96. Kok mahal? Iya om, naik pesawat. Terus om Beni bilang, naik apa? Pesawat. Jangan naik pesawat. Naik kapal. Ayo om. Kemana darinya? Kemayoran, Peli. Ya udah, saya lari. Ya bukan lari, naik angkot. Saya naik angkot. Lari itu capek biasanya. Saya naik angkot. Balik lagi, kita om berapa? 86.000. Nah, gitu bagus kata dia. Ini pas, nih. Om kasih berapa orang kemarin? 4 om. 86 kali 4. Dikasih 86 kali 4. Nih, saya hitung lagi di depan beliau. Kok segini om? Iya, berapa orang? 4 om. Jadi itu beli. Kan kita pergi om. Pulangnya? Terus pulangnya? Iya. Kata dia ini nih, kamu udah semester terakhir tapi kamu belum ngerti penginjilan. Alkitab menulis, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena kita pulanglah. Karena kita pulanglah. Baiklah om, saya ngomong seperti ini, kita diusir. Hari cuma segini. Kalau nggak percaya tanya beliau, saya bilang, akhirnya kita beli. Kita pamitan berangkat. Oh, kita berangkat om. Jadi hari kamu udah ngerti dari Tuhan. Sudah om, pergilah om, dan sudah kamar saya kosong om. Tapi begitu itu dipelihara oleh Tuhan. 3 malam, 4 hari di kapal. Saya bisa bayangkan ikan itu membawa Yunus dari Jakarta 3 malam sampai Balikpapan. Sesekali berhenti karena lampu merah. Kali itu dia berhenti lama. Tuhan bilang, kenapa berhenti lama ikan? Sebentar, macet. Kenapa macet? Citayam Kesembi. Dan sampai 3 hari dikeluarkan. 3 hari di perut ikan. Itu mujizat Tuhan. Walaupun gelap. Nah, kadang-kadang kita lihat hanya sisi gelapnya di perut ikan. Kita nggak lihat berapa juta bakteri yang tidak sanggup mengurai tubuhnya Yunus itu. Keren ya? Pada saat kita bisa melewati masa-masa pandemi ini, bukankah ini anugerah Tuhan? Ya. Istri saya waktu itu mencicipi Delta. Dan sudah lulus jadi sarjana COVID. Mencicipi. Tapi di tengah-tengah masa itu kita bersyukur. Hari Minggu tanggal 27 Juni setahun yang lalu, tiba-tiba dia kok makan nggak enak kata dia, nggak ada rasa. Biasanya dia paling suka lontong padang gitu, sayur padang itu. Kok nggak habis mah? Nggak enak. Nggak tahu kamu masak ini hambar banget. Lu lupa kasih garam kali. Masa sih? Saya habisin. Sisanya saya habisin. Saya minum. Kuah-kuahnya sampai habis. Lapar apa doyan? Enak banget. Tapi nggak ada rasa gitu. Tuh, kamu bapak, kalau istrimu masak hambar, jangan bilang hambar, tawaran aja. 3 kali ngomong hambar, istrimu telepon Wisma Atlet. Tolong angkut suamiku. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan masakan saya. Bahaya.
Akhirnya swab positif. Saya negatif. Karena saya seminggu itu bisa 2 kali swab waktu itu. Karena saya keluar kota, mainin anak jalanan. Seminggu bisa 2 kali swab. Dulu ya lubang hidung saya tidak sebesar ini. Ini besar banget. Hah? Kita bisa melewati masa-masa pandemi ini. Ini anugerah Tuhan. Nah kita melihatnya gelapnya terus seperti Yunus. Gimana tuh? Kau nggak melihat berapa juta bakteri yang tidak mampu mengurai tubuhmu? Tapi udah kekurangan terus, Mas. Nggak lihat kekurangannya sih. Kau nggak lihat sehatmu tuh loh. Nah, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan itu ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang tepat menurut Tuhan. Akhirnya Yunus sampai di sana. Ya ampun, ketika keluar dari mulut ikan, ya, dia tengok kanan, tengok kiri, daerah mana nih dia? Kaget waktu lihat tulisannya Niniwe 5 km lagi. Ya Niniwe, ya ampun. Untung itu ikannya taat. Yunus kasih pelajaran sebetulnya. Waktu ikannya sampai di daratan, sampai di tepi, Tuhan udah nyampe nih. Oke, minggir lagi. Cukup tuh, minggir terus. Sampai ke dekat daratan. Nanti saya nggak bisa nafas sama. Udah percaya aku. Kenapa saya bisa ke daratan? Yunus nggak bisa renang. Oh, iya. Begitu keluar Yunus. Untung bersin jauh banget ya. Ya, arsis lagi. Dengar Bapak Ibu, jangan lihat gelapnya di sekitarku. Ada banyak bakteri itu yang bisa mengurai tubuhnya Yunus. Yunusnya ini lagi. Makanya biar tidak ketahuan kalau dia orang Israel, dia pakai bahasa Niniwe. Dan Yunus hanya hafal bahasa Niniwe 2 kalimat saja. Bertobatlah, kalau tidak negerimu akan dihukum oleh Tuhan. Bertobatlah, kayak gitu. Ketemu setiap orang ngomongnya begitu. Bertobatlah. Orang mana kamu? Bertobat. Udah makan belum? Bertobat. Supaya nggak ketahuan sebagai orang Israel. Kenapa Yunus kayak gini ya? Karena Yunus lihat sisi negatifnya dari Niniwe. Jahat, musuh Israel. Aku dibunuh, kepalaku dipenggal nih. Aduh, aku nggak mungkin balik lagi ke Israel. Dia lihat sisi negatifnya terus. Dan orang yang kayak gini nggak pernah bisa maju. Tapi lihat yang kita baca tadi. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Dari cara Yusuf sampai ke Mesir aja udah tragis banget ya. Bagaimana caranya? Bagaimana tiba-tiba masuk sampai ke Mesir, kok dibawa oleh orang Ismail? Bagaimana caranya dulu sebelumnya? Yes, kakak-kakaknya yang benci dia. Padahal Yusuf pergi ke kakaknya dalam rangka antar makanan. Hah? Bukan cerita mimpinya lagi. Kak, makanan kak. Sebelum kak makanan kak, mereka udah pikirannya jahat. Tukang mimpi datang, kita bunuh dia. Biar tahu mimpinya terjadi atau tidak. Lah, kalau Tuhan yang kasih mimpi itu, siapapun mau menggagalkannya, gak bisa. Sini deh, bawa apa? Makanan kan disuruh ayah, sini. Dia udah pernah lihat sumur? Belum kak, sini lihat sumur. Begitu lihat sumur, dorong dia. Yuk. Pernah lihat orang jatuh dari lantai 20? Bedanya apa? Lantai 20 sama lantai 2. Lantai 20, debu. Kalau lantai 2, gitu. Gedebuk. Kayak gini. Yuk, kakak, kok tega banget sih kak? Ya ampun kak, memang biar kamu mati. Pedagang Ismail lewat, lalu dipanggil oleh kakak-kakak Yusuf. Mau budak pak? Lihat dulu budaknya kayak apa. Bagusnya diangkatlah Yusuf dari sumur itu oleh kakaknya. Sampai di bibir sumur, Yusuf peluk kakaknya. Terima kasih ya kak ya. Jangan terima kasih, orang mau dijual.
Nih budaknya. Oke. Berapa ya? Berapa? 25 keping perak. Tak tawar-tawar. Bil. Emang intinya tujuannya mau dijual. Berapapun, kalaupun gratis dijual juga. Yusuf lihat, ya ampun Kak, tega banget Kak. Jalan dengan tangan diikat. Dia jalan. Sekarang dia bukan anak yang disayang dan dimanja lagi, budak. Sampai di Mesir dijual oleh orang Ismail, karena hari itu dia tahu ini budak keren ini. Ini yang beli harus orang yang keren juga, bukan sembarangan, bersih. Ternyata Yusuf juga bisa membaca dan bisa menulis. Ini budak bukan sembarang budak. Makanya istana yang beli. Beli Tuhan. Dan pasti harganya sangat mahal. Begitu Yusuf sampai ke tangan Potifar, pertama yang dilakukan oleh Potifar adalah melubangi telinganya Yusuf. Ditindik. Lalu tulisannya apa di sininya? Tulisannya apa? Panjang itu, antingnya panjang. Tulisannya, kalau nggak ada yang jawab gini terus. Tulisannya Potifar, karena budaknya Potifar. Itu awal dari orang-orang suka tindik-tindik. Potifar. Makanya orang Israel nggak pernah pakai perhiasan, tidak akan pernah yang Yahudi ya, yang Yahudi Ortodok, tidak pakai emas, tidak ditindik. Ya, orang Yahudi yang Ortodok, emas lambang perbudakan di Mesir, tindik lambang perbudakan. Makanya kalau teman-teman lihat orang-orang Ortodok di Tembok-Tatapan, nggak pakai emas, nggak pakai tindik, kayak kerudung yang wanita, ya, yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah, orang Yahudi wajib pakai hijab. Ya, jilbab itu dari Yahudi namanya, ya, dari Yahudi, ya. Makanya kalau anak saya didadarin pakai jilbab, kan kami masih punya keluarga yang Muslim, didadarin gitu pakai jilbab, dia masuk rumah, dipikir saya marah, wes anak Yahudi, mereka bengong, karena apa dia Yahudi, ya. Kalau itu ke Israel lihat wanita-wanita di Tembok-Tatapan yang pakai jilbab, oh itu sudah menikah berarti. Jangan dekat-dekat dia, ya, galak dia. Suaminya yang galak ya, bukan dia yang galak. Potifar jadi budak di sana. Tapi lihat, kalau kau nurut dibawa oleh Tuhan ke tempat di mana Tuhan mau, ayat 2. Ini keren banget. Ayat 2, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Kalimat sama-sama, sehingga 2, 3. Sehingga seorang yang selalu berhasil. Stop. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Betulnya kok nggak usah berdoa, Tuhan sertai saya Tuhan. Maaf ya, kalau engkau mengerti hatinya Tuhan, itu otomatis engkau disertai. Amin. Kalau engkau ini hidup benar kayak Yusuf, hidup tulus, hidup jujur, Tuhan menyertai engkau otomatis. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini kenapa ya? Pekerjaan nggak nyampe target ini. Aduh. Mungkin kau tidak menyertakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Kau pakai kekuatanmu sendiri. Gampang, kau ngubungin orang itu gampang. Akhirnya kau melupakan Tuhan. Kau menggampangkan rasanya. Kau memakai nalurimu. Kau memakai pikiranmu. Kau tidak menyertakan Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tinggal di rumah orang Mesir itu artinya gini tafsirannya. Saya pernah melayani waktu tahun 98 sampai tahun 2000. Saya pelayanan di daerah Pondok Indah. Dan ada 2 orang anak remaja yang kami layani. Itu ponakannya Habibie, ya, teman-teman tahu Melani, ya, dari Subono, dan adiknya. Nah, setiap hari Selasa itu saya pelayanan ke sana. Baca firman, dua orang aja. 2 orang saja. Pertama kali masuk sana. Oh, Kak Hadi ya. Oke. Yang
dari kenalannya Buli. Ya tante. Mari masuk. Sudah masuk terus ditawarin sama pembantunya. Mau minum apa? Air putih aja saya. Air putih. Dia keluar, dia kasih tahu. Dia nggak keluar dari ruangan saya. Air putih ya. Terus datang pembantu lagi. Bawa air putih, ngasih ke pembantu itu, baru kasih ke saya. Terus saya tanya, kenapa dia begitu? Iya Pak, dia pembantu luar. Nggak boleh masuk kayak saya bebas. Saya boleh tinggal di sini. Yusuf gitu. Jadi pembantu-pembantu nggak bebas. Yang tidak boleh masuk ke ruang-ruang private. Oh gitu Mbak, iya Mbak, ada 2 di sini. Kata Pak, saya sama teman saya satu lagi. Itu yang bebas masuk kemana-mana. Sampai ke kamar, bersih di kamar tuan. Tapi dia nggak boleh. Dia di luar. Tinggallah ia di rumah tuannya. Artinya bebas. Lihat ayat selanjutnya. Kalau engkau diberkati Tuhan, bukan hanya engkau yang menikmati berkat itu, tapi orang-orang di sekitarmu merasakan. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, stop. Jadi penyertaan Tuhan itu kelihatan. Bukan hanya engkau yang merasakan, tapi orang-orang di sekitarmu. Disertai Tuhan loh dia. Disertai Tuhan loh orang itu. Hebat ya. Apa yang dipegang berhasil. Jadi, bukan hanya engkau yang menikmati, Potifar menikmati. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan Yusuf boleh melayani dia. Kepada Yusuf apa itu? Diberikannya kuasa atas rumah dan segala miliknya, diserahkannya kepada kerajaan Jabat. Keren kan? Ini nggak sembarangan. Yusuf sini di depan para budak-budak. Yusuf sini. Ini kunci brankas ya. Ini kodenya ya. Kode brankasnya yang di belakang itu ya, yang di kamar saya. Ini kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0 semua ya. Ini kunci brankas ya. Dan ini sertifikat tanah, ini sertifikat semuanya, kamu yang pegang. Dan semua budak lihat dia. Ada yang iri nggak? Mungkin ada, tapi nggak boleh protes. Kenapa? Karena Tuhannya menyerahkan semua kekuasaan ke Yusuf. Keren. Kalau kau nurut, dibawa oleh Tuhan ke tempat yang tepat menurut Tuhan, semua beres. Jangan kayak Yunus. 1 ayat lagi. Kalimat selanjutnya, 1 ayat lagi. Ya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Sama-sama Tuhan. 2, 3. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Kayaknya mau diberkati kayak Yusuf, amin. Amin. Mau terima prosesnya? Mau diberkati kayak Yusuf, amin. Mau terima prosesnya, aman. Hari ini gini, yang pertama, kalau Tuhan membawamu ke tempat sekarang kau berada, kerjaan, rumah tangga, nikmati aja. Jangan protes. Jangan lihat gelapnya di sisi tadi kayak Yunus. Gelap ya Tuhan. Dia nggak tahu bahwa ada bakteri jahat yang bisa mengurai dia dalam waktu 1x24 jam. Ya, kejahatan di sekitar kita. Gak usah konsentrasi pada kejahatan, tapi pada pemeliharaan Tuhan itu. Amin. Maka Tuhan akan membuat berhasil kalau hidup tulus seperti Yusuf. Tulus murni. Nanti pada saat kakak-kakaknya datang untuk beli gandum, Yusuf balas dendam nggak? Enggak. Malah dia ngomong sama pegawai-pegawainya, siapa itu? Orang Ibrani, dia itu dari jauh. Mungkin Yusuf ngomong, ya Tuhan, nangis. Air mata di sini, air keringat di sini. Tanya dia mau ngapain ke sini? Beli gandum Yusuf. Oke. Jual ke dia. Berapapun dia mau, kasih.
Terus sini. Nanti uangnya kamu masukin lagi ke karung-karung itu. Yusuf gak bilang, kau rasa dia kesini kan? Akhirnya Tuhan yang bawa, bagaimana uang? Tuhan yang bawa dia kesini tuh, saatnya balas dendam. Nah, itu bukan Yusuf, mungkin itu Yunus tadi. Sama-sama Yu depannya. Yunus, Yusuf. Mau Yu yang mana? Yu yang ini apa Yu yang ini? Nah kan? Sampai akhirnya Yusuf tahan karena di-prank kan. Coba periksa, kenapa uangnya kamu masukin lagi? Padahal di-prank tadi. Waktu itu belum ngerti prank, ya kan? Kenapa uangnya ada? Kalau gitu aku tahan adikmu yang paling kecil. Kamu harus kesini bawa adik satu lagi. Hah? Ini dalam rangka apa? Nge-prank. Jadi dia datang yang kedua kalinya. Gak ada. Terus dia tanya, bagaimana kabar ayah? Ya, kepo banget nih orang itu. Nanya ayahmu dari siapa? Dan bagaimana kabar adikmu yang satu lagi setelah ini? Setelah dia? Gak ada. Kamu masih ingat kamu jual adikmu kepada pedagang dan Ismail? Lalu dia mengucap, kok dia tahu ya? Tahu ada CCTV. Itu kalau sekarang ya. Kok tahu ya? Sampai dia buka itu mahkotanya. Karena kan namanya udah beda, bukan Yusuf lagi, siapa? Sefna Paneah. Karena diubah oleh orang Mesir. Sefna Paneah. Artinya orang yang bijaksana, orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada yang pakai nama ini baptisannya? Gak ada ya? Lo dibaptis pakai nama Sefna Paneah. Oh keren ya. Dalam kurung Yusuf. Wow. Sefna Paneah. Panggilannya sampai dia buka lo itu. Kamu gak ingat kak? Yusuf kak? Sefna Paneah. Itu nama yang diberikan oleh Fir'aun kepadaku karena aku bijaksana, aku adil. Yusuf. Artinya Yusuf yang tolong mereka. Jadi kalau kau ingin apa yang kau kerjakan berhasil, bukan hanya engkau yang menikmati kualitas, tapi orang-orang sekitar, jujur, tulus, yang terakhir punya belas kasihan. Amin. Kau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Beri tepuk tangan, haleluya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Hari ini ada dua tokoh, Yunus dan Yusuf. Yusuf mengikuti maunya Tuhan, berhasil jadi orang nomor 2 di Mesir, berkuasa. Yunus, dia lihat sisi gelapnya sekitarnya. Dia tidak sadar bahwa ada bakteri-bakteri jahat, jutaan bakteri yang bisa mengurai tubuhnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang mengalami ujian dan dia memenangkan ujian itu. Haleluya Yesus. Ya, walau kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu
ujian itu membuat engkau terus bersemangat. Jangan takut, jangan khawatir, karena ujian-ujian yang kau nikmati hari ini membawamu ke tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan protes, jangan bandel. Yusuf menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan karena dia merelakan dirinya masuk dalam ujian-ujian. Bapak memberkati hari ini kami semuanya yang sudah mendengarkan firman. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang sedang dalam ujian Kau memberi kekuatan sehingga kami boleh melewati ujian itu dan kami memenangkan ujian itu. Bapak, bukan hanya hidup kami yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar kami diberkati oleh Tuhan. Kau membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Haleluya! Sama-sama katakan. Amin.